Hai, oke everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Waduh, maaf ya kemarin video premiernya cuma satu, rencana ada tiga, tapi sana masih kecapean habis keluar kota sih guys, bawa banyak barang. Jadi ya Sabtu ini bakalan ya tetap ya 3 video ya. Sampai tanggal 6 Juni itu isinya semuanya masih video premier, hingga tanggal 7 Juni ya akan ada debutnya sana. Jadi ada live streaming debut anniversary tahun kedua. Ada sebuah surprise tapi ya ditunggu aja kan. Surprise-nya apa ya? Oke semuanya, welcome to my channel where Sana can give you or share you my hobby and my happiness for you guys in my circle, Wibu Circle-nya Sana. Oke guys, semuanya selamat datang di channel YouTube-nya Sana sama ya. Di mana Sana dapat membagikan hobi dan kesenangan Sana pada kalian semua yang di sini join sebagai Wibu. Kok Wibu cuma Sana doang sih? Jadi gak usah berlama-lama. Jadi ya seperti biasa konten Sana di sini di channel YouTube-nya Sana itu fokusnya anime dan manga reaction. Jadi kali ini untuk yang kemarin kalian pasti udah nonton ya, ada reaction video premiere untuk maraton Black Clover 5 chapter dong. Itu masih berlanjut ya, tapi ya kalian tunggu aja kapan video berikutnya untuk maraton Black Clover-nya. Wah, Sana udah ketinggalan banyak banget. Dan ya kali ini akan reaction baca manga mana kemarin? Ini Aono Exorcist, Blue Exorcist. Ini by Kazue Kato-san. Jadi udah sampai chapter 141 dan komik ini tuh rilisnya per bulan. 1 bulan sekali. Jadi memang Sana reactionnya juga sebulan sekali bisanya kayak gitu. Jadi seperti biasa kalau konten tentang reaction anime dan manga, kita nanti akan mereaksikan isinya manga ini, kemudian kita bahas-bahas, kemudian kita ada kasih teori kayak kemarin ketika Sana reaction untuk episode anime episode Gunamicho Mikiri, ada reactionnya, ada pembahasannya, kemudian yang terakhir ada teorinya kayak gitu. Jadi Sana sendiri sebenarnya kalau mau bikin video sendiri atau live streaming sendiri khusus untuk bahas teori-teori itu kayaknya Sana perlu nyari bahan banyak sih ya, kita perlu diskusi bersama. Jadi kalau masalah teori Sana buatin video premiere barengan sama reactionnya aja. Nanti kalau kita perlu diskusi barulah Sana buatin live streamingnya kayak gitu. Jadi kita bisa cari informasi bareng, kemudian kita bisa bikin teori konspirasi tentang anime manga yang gimana gitu, asik gitu. Jadi untuk video kali ini adalah reaction Blue Exorcist, atau bahasa Jepangnya mungkin kalian kenalnya Aono Exorcist. Ada animenya juga, udah jalan season 1 sama season 2. Bahkan ini udah ada kabar untuk menuju ke season 3. Tapi untuk season 3-nya sendiri mungkin masih tahun 2025 kali ya, karena ini masih praproduksi. Masuk tahun 2024 mungkin baru muncul trailer pertamanya kayak gitu, kayak Bleach kemarin kan. Jadi ya ditunggu aja dulu ya. Perlu preproduksi itu 1 tahunan guys, jadi ya ditunggu aja sih. Soalnya kayaknya yang season berikutnya ini mau dibuat animenya sampai cerita tamat maybe, atau dibuat season 3 tapi nggak sampai tamat, mungkin sampai menuju perang antar manusia dan iblis kayak gitu. Tapi ya malah panjang banget soalnya ini ceritanya udah, dan kabarnya juga Blue Exorcist sudah mencapai final, cerita arc finalnya, tapi belum begitu jelas ya endingnya kayak gimana. Kita aja buat teori habis ini. Oke, kita akan mulai baca, tapi sebelum itu pastikan kalian like video premiernya Sana ya. Please like this video guys. For your like, because of your like and your subscribe to my channel, it support me to growing up this channel too and growing with you guys. Jadi ya buat membantu Sana dan mendukung Sana terus untuk membuat konten-konten yang lainnya gitu. Sana juga ingin ketemu sama komunitas ibu yang lainnya gitu. Jadi yuk mulai. Blue Exorcist, Sana bacanya di Manga Plus by Suecia, tempat baca manga legal gratis resmi
Ya, ini versi webnya. Nanti kalau kalian pengen lihat webnya juga, sana udah taruh linknya di description box video ini. Dan ada aplikasinya juga by Android sama iOS, ada juga namanya sama ya. Ini di atas ada namanya. Wait. Logonya kayak gini, Manga Plus by Shueisha gitu. Tapi sayangnya untuk komik atau manga Blue Exorcist ini masih tersedia bahasa Inggris aja. Untuk yang komik-komik yang udah tersedia atau manga-manga dari Jepang di Manga Plus by Shueisha ini yang udah tersedia versi bahasa Indonesianya itu Black Clover, Jujutsu Kaisen, Boku no Hero Academia, Spy Family, Kaiju number 8, terus Choujin X, terus apa lagi? Kayaknya itu masih itu. Iya, kayaknya masih itu deh. Oh, One Piece. Kok One Piece lupa karena nggak nyebut. Oke, itulah itu ya. Jadi ya kita mulai, dan ya karena ini resmi berlisensi, jadi di websitenya hanya menyediakan 3 chapter awal dan 3 chapter terbaru seperti ini. Tapi kalau kalian pakai aplikasinya, pakai mobile, aplikasi Android atau iPhone kalian, itu terbuka semua untuk semua chapter gitu. Cuman yang tersedia masih yang versi bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia belum tersedia ya lisensinya. Jadi kalau mau buka semua chapternya harus ke bahasa Inggris kayak gitu. Cuman kesempatan bacanya cuma 1 kali. Jadi kalau udah baca yang itu dibaca lagi nggak bisa. Susah ya. Kalau masalah lisensi itu susah banget. Jadi karena masalah lisensi ini juga, ketika sana nge-reaction chapter 144 ini nanti sana bakalan pasang filter kayak gini dong. Kayak agak ketutupan gitu ya, karena memang biar ya channel YouTube-nya sana aman ya gitu ya, karena sana nggak mau di-kick sama Shueisha, kalian tahu kan. Jadi ya kita menuju ke kita nge-review dulu atau summary ringkasan dari 2 chapter sebelumnya yang sana juga buat video reactionnya juga. Jadi masuk chapter 139 dan 140 ini adalah chapter yang lumayan membingungkan bagi semua fans ya. Setelah Satan tiba-tiba explode, atau ya kayak bukan meledak ya, kayak gimana sih? Kayak dia tiba-tiba langsung jadi makhluk yang sangat besar, menjarah kayak akar-akar pohon. Kalian tahu pas sana bahas ini kayak kalian ada yang bilang, loh kok mirip pohon Shinju ya? Nah kayak gitu. Jadi tiba-tiba jadi sebuah makhluk yang besar menjarah ke semua permukaan bumi lah istilahnya kayak gitu. Dan posisi Okumurarin itu di dekatnya Satan, jadi kayaknya nggak bisa lolos dari itu. Dan setelah itu masuk ke chapter 139, tiba-tiba kayak memasuki suatu masa serasa time skip 2 tahun kayak gitu loh. Kenapa nih tiba-tiba time skip 2 tahun gitu. Sana bingung. Terus di sini ya, tapi di sini Mephisto dengan ya masih Mephisto, dia bilang, "Wah, apa kayak waktu dan ruang terdistorsi kayak gitu, dan semuanya menyatu. Ini tidak bisa dikendalikan atau gimana, bahkan diriku sendiri aja terdistorsi." Kita tahu Mephisto adalah iblis atau raja waktu kayak gitu. Jadi dia bingung mengalami hal seperti ini, apa masa depan, seperti apa jalan masa depan atau gimana. Nah, membahas terang jalan masa depan, tiba-tiba kayak ada beberapa scene gitu, kondisi dunia itu benar-benar udah parah banget ya. Semua manusia bisa lihat iblis semua, dan kondisi dunia benar-benar kayak udah apokalips banget tuh, hancurnya kayak gimana, penyerangan hewan-hewan buas dan ya banyak lah. Tapi nggak kayak Dr. Stone yang udah banyak pohon-pohonnya, bukan gitu. Jadi ya dari situ latarnya, fokusnya nggak ke Okumurarin dan yang lainnya, ke Paku. Kalian tahu Paku? Bukan Paku dan Palu, tapi karakter yang ada di sini, temennya si Emi. Di sini ada nggak ya? Paku sang. Oh nggak ada. Pokok temennya ini si Emi, si cewek ini. Ternyata dia ikut ke sebagai bagian dari tim Exorcist kayak gitu. Terus entah kenapa dia itu kayak lari dari sesuatu atau sedang mencari sesuatu gitu secara
kebingungan dengan kondisi yang seperti itu, dan dia bilang orang tuanya dia meninggal karena insiden ini setelah 2 tahun ini, kayak gitu. Terus pas dia mau sembunyi, tiba-tiba dari langit keluarlah sebuah portal, terus turun jatuh ada naga besar gitu dan banyak-banyak goblin kayak gitu, dan ada seseorang yang turun dari sana. Kalau dari penampilan awalnya sana kira siapa gitu, mungkin Amaimon atau gimana, tapi pas di zoom di chapter 140 itu ternyata Okumura Rin jadi Raja Iblis kayak gitu, dan Paku pun sendiri kaget, loh ternyata Raja Iblisnya Okumura Rin, orang sesabar dan sebaik itu tiba-tiba kenapa jadi Raja Iblis. Dan bahkan pas insiden ini Okumura Rin dengan sengaja, memang dengan ya kayaknya ada misi atau ya entahlah, mungkin ada maksud membunuh mungkin salah satu jajaran paladin kali kayak gitu, tapi padahal orangnya kawaii banget beneran, kostumnya bagus banget, tapi dibunuh sama Okumura Rin dengan sadis, bahkan dibakar sampai ya mungkin ya nggak tersisa lagi lah jasadnya kayak gitu. Paku pun kaget, kenapa pas kan ini kan pakai topeng, pas topengnya dilepas aku tanya kenapa kau melakukan ini, terus Okumura Rin bilang ya sudah 2 tahun sejak hal itu pasti sudah banyak yang berubah, kau pasti tahu itu, bilang gitu kan. Aku bingung kan, ada apa ini sama teman-temannya dan di mana teman-teman yang lain kok nggak ada kayak gitu kan. Jadi dia bingung, terus entah kenapa kayak menemui sebuah pintu putih gitu, jadi kayak mau menuju ke suatu portal tapi nggak jelas di situ ya, masih kayak gitu apakah nanti ke mana gitu. Ternyata di dalam di dalam chapter 139 sama 140 ini Mephisto tiba-tiba bilang, oh apa itu tadi, bayangan apa itu tadi, apakah itu tentang masa depan kayak gitu. Terus ada what loh, berarti 2 chapter isinya masa depan. Terus akhirnya muncullah chapter 141. Di chapter 141 ini kaget aku, berarti 2 chapter kemarin itu cuman bayang-bayang tentang masa depan yang mungkin aja belum pasti kayak gitu. Aneh gitu. Makanya di 2 chapter itu kan judulnya sama, one cloth from now on. Ada part 1 sama part 2. Itu yang bikin Kazue Kato hiatus sih, karena dia katanya gambarnya udah kebanyakan untuk 1 chapter doang gitu, makanya dibuat hiatus dulu gitu. Ini kan tiba-tiba loh gimana ya kok gelap banget gitu, terus itu di tengah kan ada kayak orang gitu kan, apa ya ini, terus ada tangan di sini yang meraih gitu. Tangannya siapa ini? Terus kalau dari kostumnya yang diraih ini Okumura Rin sih ternyata. Loh lah berarti di 2 chapter sebelumnya beneran itu cuman bayang-bayang masa depan dong. Padahal Okumura Rin masih di sini posisinya, kayak dia terbaring lemas tak berdaya di tengah suatu kegelapan kayak gitulah. Terus ada yang menariknya dari kegelapan itu dan berkata, apa kau mau mengakhiri apakah kamu mau berakhir seperti ini, menjadi bagian dari Satan kan kayak gitu. Terus ditariklah, bangunlah kayak gitu. Dan jeng pas bangun, bentar sana pasang filter. Pasang filter dulu ya. Pas bangun jeng Yukio. Akhirnya setelah di chapter kemarin, sebelum chapter 139 kemarin, Yukio mana, dia jatuh terpelanting entah kemana. Dan bahkan di chapter 138 yang paling akhir itu, sebelahnya Yukio itu kayak tergeletak seseorang, entah itu Suguro atau Dr. Nehaus. Posisinya itu kayak benar-benar udah parah banget, mungkin meninggal sana, nggak mau berpikiran Suguro atau Dr. Nehaus meninggal, tapi beneran kayak aduh bercecer itu darah yang keluar dari kepalanya itu, meskipun dari jauh ya shootnya, tapi kita tahu aduh jangan mati misalnya mikirnya kayak gitu. Ini kalau mati beneran berarti udah tamat ceritanya, sana mikirnya gitu. Dan ternyata di sini loh kok Yukio, terus Yukio bangun kan, posisinya
pas di halaman terakhir chapter 138 itu Yukio juga bagian pinggang dan kakinya itu luka parah sampai berdarah bercecer banyak gitu. Tapi di sini kenapa tiba-tiba darahnya kayak cuman seberapa gitu, nggak banyak gitu loh. Bingung sana. Terus habis itu bangun kan Yukio. Aduh ini jenenge bocah kembar gantengnya foto. Kalian tahu kan Yukio sama Rin itu anak kembar ya, meskipun nggak identik tapi mereka dua itu sama menurut sana, cuman ya memang beda sifatnya doang ya. Nah kan, lihat kan dia parah loh, masih parah loh lumayan, tapi nggak sebanyak yang di chapter 138 kemarin gitu, masih bercecer. Aku masih hidup gitu. Terus tiba-tiba ada yang manggil, "Hey Yuki!" Yuki siapa? Gitu. Terus sana kaget loh. Masa Yukio nggak inget namanya dia sendiri, ya ampun. Sana sampai ini Yukio atau bukan Yukio ya, sana gitu kayak dipanggil Shima kayaknya. Iya, ini dipanggil Shima kan. Heh, Yuki. Dipanggil, "Heh Yuki," gitu kan. Yuki siapa gitu. Yuki siapa? Masa Yukio nggak hafal karo jenenge dhewe saya. Ya, kayaknya kamu baik-baik saja deh. Syukurlah. Terus kayaknya kamu juga, Yukio bilang ke Shima, kayaknya kamu juga baik-baik aja. Terus tiba-tiba teriak dari belakang, "Bang!" gitu. Tidak, ini tidak mungkin. Wah, loh, gak mungkin. Shima langsung kayak gitu. Kaget kan. Oh, ternyata yang terluka parah di bagian kepala itu Bon. Namanya Bon siapa ya? Nyebutnya Bon, nama lainnya kok sangat tiba-tiba lupa. Jadi nyebutnya Bon dong. Lah, darahnya kayak gitu. Terus aduh, apa sih, berisik gitu. Terus Koneko Maru langsung kayak gitu kabarnya, kabarnya lucu banget Kazue. Terus bilang, tapi masih hidup loh ternyata. Wah, beneran nih parah sih. Sana takut Suguro mati terus tamat dah. Ternyata masih hidup loh. Lihatlah ya, di kepalamu itu, lihatlah apa yang terjadi di kepalamu. Apa kau baik-baik saja? Terus bilang, kepalaku? Wah, terus kepalaku nih gitu bener. Terus Koneko Maru, wah, syukurlah kayak gitu. Terus aku baik-baik saja. Terus loh, ini darah ya? Langsung bingung. Ya darah di kepalanya ya, emang gigi. Terus ada yang bilang, semuanya kayaknya kita dapat luka yang serius tapi baik-baik saja ya. Shima bilang kayak gitu. Ya itu mungkin karena spesial anti demon armornya Semihaza sih. Itu kan pakai kayak jubah-jubah gitu kan. Dari Semihaza katanya itu kan armor demon spesial kan, anti demon spesial. Terus ini Neo Sensei ternyata juga masih hidup. Kayaknya nggak gitu sih. Kupikir bukan itu, karena that cause physical healing. Karena sepertinya healingnya apa sih? Oh, penyembuhan secara fisik sih. Oh Yosuguro, Bani Suguro. Duh, wah bersinar. Oh, ini semua bersinar. Jadi sesuatu yang bersinar itu adalah daun clover tanaman clover berdaun 4 itu bersinar semuanya, yang mereka punya sendiri-sendiri, kayak mereka masing-masing punya lah. Yukio ada di dompetnya, terus ada yang punya di sebuah botol-botol kaca yang lain, ada di sebuah kayak lipatan kertas kayak gitu. Terus ada yang tanya, apa ini maksudnya? Oh, mungkin Suguro ya tanya, ini apa maksudnya ya? Terus Neo Sensei, aku percaya bahwa iridescent white light significant Semihasa diving. Komen. sana perlu kok subtitle sih? Sana perlu terjemahan ya. I believe that mana. Bentar, sana pengen buka Google Translate. Aku percaya bahwa iridescent Chigao not
Tulis. I believe that iridescent white signifies semihazas divine. Kalian pasti bahasa Inggris juga kayak gitu kan? Healing. Karena kayak serasa gimana gitu. Bentar, buka Google Translate. Kalian pasti nulis bahasa Inggris juga gitu kan? Nggak ya kayaknya nggak gitu cara bacanya, tapi kita nulisnya kayak gitu. Saya percaya bahwa cahaya putih warna-warni menandakan penyembuhan ilahi semihasa. Google Translate menerjemahkannya kayak gini. Saya percaya bahwa cahaya putih warna-warni menandakan penyembuhan ilahi semihasa. ya, oh ngono ya. Tapi seperti mark effect only come from Gregory level healer. Tapi seperti model penyembuhannya kayak udah level Gregory. Jadi Gregory itu apa ya? Di ceritanya Bu Exorcist itu kayak di pangkat paling tingginya Vatikan nggak sih? Bingung aku. Aku udah lupa. Aku harus baca ulang atau nonton ulang lah. Hah? Kalian dapat dari mana? Terus dokternya House kan tanya gitu. Terus tiba-tiba ada scene masa lalu sih. Si Amy pas kapan ya ini? Chapter berapa ya? Saya lupa. Aku I can fight my nggak ketoro. A four-leaf clover. It's a charm. Jadi sama si Amy itu dikasih clover, daun clover itu tadi, berdaun 4 tadi, bilangnya ini omamori, jadi kayak apa jimat kayak gitu. Shiemi Moriyama, ini kan kita tahu namanya Shiemi Moriyama ya, Shiemi Moriyama, mosok dari keturunan Grigori kan kayak gitu. Ayo kata, untung aku bawa ini di dompetku. Oh yang di kertas tadi sih mal. Cah, beruntungnya kamu. Terus langsung did all the wound heal because of those charm? Ya, dokternya harus bingung. Masa penyembuhan ini karena itu tadi, clover itu tadi. Ya nggak apa-apa. Ya kita akhirnya kan good thing we both act like adult. Oh yeah, tiba-tiba di sini ada you are breathing Mephisto. Tiba-tiba itu kayak nggak tahu ini menunggangi boneka apaan lah. Tapi kayak dia carrying sesuatu ya. Dia kayak wait, itu Rin? Iya, Rin ternyata. I was expecting to find dead bodies. Ya, kukira aku bakalan menemukan orang yang mati ya ini. Kita semua masih bernapas, but Bareli. Tapi nyaris. Rin gitu. Ini yang teriak ini kayaknya Yukio, tapi bilangnya Rin gitu. Kalau yang versi bahasa Jepang atau yang versi bahasa Indonesia biasanya manggilnya Nisa gitu. Jadi kayak manggil kakak gitu. Bukan langsung manggil nama ya. Kalau orang Asia, kita tahu orang Asia itu manggil saudara itu dengan sebutan panggilan saudara ya. Jadi manggil adik ya adik, atau langsung namanya juga boleh. Tapi kalau manggil orang yang lebih tua itu manggilnya kakak ya. Gak mau kakak perempuan, kakak laki-laki harus panggil kakak dulu sebelum namanya kayak gitu. Terus Mephisto bilang, jangan khawatir, dia masih bernapas juga kok. Hah? Rin? Masih bernapas? Wah, untung aja gitu kan. Terus wah, ternyata ini posisi mereka ngelihat sekitar, ternyata ya kondisinya kayak udah berantakan sih. Terus tiba-tiba twing Empira nih kayak udah nggak stabil, mau jatuh gitu. Terus tiba-tiba langsung wah
It crash, langsung jatuh beneran dong. Waduh, iya beneran dong, jatuh. Terus, oh enggak, itu termasuk soft landing. Itu tadi soft landing, tapi soft landing kayak nge-crash loh. Jatuhnya lumayan keras juga ya. Ayo kita ke sana kata Mephisto. Terus pas ke sana, ini double page sih ya, tapi kalau versi web double page jadinya single page gini gitu. Wah, kacau balau udah kondisinya. Terus teksnya yang bawah. The land is red. It's creeping me out. Ya, datarannya kayak terbungkus entahlah untuk apa ya, makhluk apa dan sebagainya. Itu membuatku takut. Terus lanjutnya, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Kayaknya itu yang ngomong entahlah Shima atau dokternya House. Terus aku akhirnya kau bangun ya? Terus Mephisto tanya, kau baik-baik saja? Ada mimpi buruk gitu ya? Mimpi buruk kayak gitu. Mimpi kayak gitu. Aku nggak ingat apa-apa. Hanya nggak ada. Ya ini kayaknya hanya tidak ada, kayaknya aku Raden menyimpan sesuatu. Jangan-jangan apa yang dilihat Mephisto di 2 chapter kemarin, chapter masa depan, bilangnya kayak gitu ya, chapter masa depannya. Chapter bayangan masa depan. Jangan-jangan ada yang terjadi di sini, kayak apakah mungkin Okumurarin tiba-tiba kekirim ke masa depan juga? Karena pas di dalam situ kan kata Mephisto ruang dan waktu kan terdistorsi, kayak menyatu dan nggak seperti waktu kayak gitu dan ruang kayak. Jadi apakah Okumurarin terkirim ke masa depan? Kalau nggak gitu apakah Okumurarin juga tahu masa depan itu kayak gitu kan? Jadi dia bilang, aku nggak ingat apa-apa, hanya saja atau hanya tidak ada kayak menyembunyikan sesuatu. Akhirnya datang ke apa namanya tadi, Empeira. Terus Sayo, nah di sini ada Sayo, I'm fine. Sorry, I could keep it alive. It's everyone okay? Sayo yang dalam Empeira tadi ya. Tapi fans semuanya udah nebak sih siapa Sayo ini kan. Entah sengaja atau enggak sih. Manggakanya ya, penulis dari cerita ini tuh ngasih tahu duluan sebenarnya Sayo ini siapa gitu. Kau baik-baik saja? Ya, more or less. The situation is dire. Dire itu apa? Dire, Wak. Dire. Situasinya mengerikan. The third of suppression force is dead or missing. 1/3 of suppression. Siapa ya? Dead or missing. Oh, yang dimaksud tim Okumura lah. Over half of the rest are wounded. The plan has nearly failed. Oh, rencananya gagal. The paladin is down, and the safety of Semihasa and the honorable knight is unknown. Morale is about to collapse. Really? But this is just getting good. You would say that. Anywho, I need info. I'm going to take a look around. Lightning tiba-tiba, wah, bentar, ini kita masih bahas masalah serius, tiba-tiba ini gak apa-apa, ini baik-baik saja. Kalau gitu aku coba mau lihat sekitar ini. Terus tunggu lagi nih, tiba-tiba langsung ada yang datang masuk ke Emperia. Oh ya, wah, itu Pak Peles. Wah, the honorable knight back kan, katanya kan honorable knight kan nggak ada kabar ya, ternyata kembali. I want a word with that guy. Lightning menghampiri Mephisto dan pasukannya. I leave Okumura to you. Terus Okumura dikasih ke teman-teman. Oh, apa kau baik-baik saja? Oh, aku ngantuk. Okumura cuma, iya ampun kawaii asli Okumura. Terus tiba-tiba masuklah sesuatu ke dalam Emperia tadi. Emper, ya oke, Emper. Wah, Semihasa return to. Semihasa kembali.
masih hidup, kukira tiba-tiba vanishing, hilang entah kemana gitu ya, lenyap atau gimana karena ledakan yang luar biasa memang. Ternyata masih hidup tapi dengan ya kayaknya kondisinya memang nggak ketolong ya, banyak darah juga kayaknya. Semi Hasa surprised, I can't believe you survived. Yes, I'm alive, but I need rest. Aku merasa juga, oh, aku kok ngantuk ya. Ternyata Mephisto juga. This was become Satan's territory. Jadi ini jadi wilayahnya Satan territory ya. Dan ya, it drains power from high level demon. That's one reason Emperia fell. Oh, jadi itulah karena ini wilayah tinggi iblis, jadi Emperia pun bisa jatuh kan gitu, bukan daerah manusia lagi atau gimana. I'm surprised you were able to bring Semi Hasa back alive. Amaimon, wah, Amaimon wujudnya kok jadi serem gini, sebelah wajahnya hilang dong kayak habis meleleh atau gimana gitu. Terus Semi Hasa, terima kasih Amaimon, I was able to approach the center of Satan territory. Aku harus menuju ke tengah wilayahnya Satan, tiba-tiba waktu terus rubuh. Semi Hasa, Desayu Satan assails. What is assails? Assails, serangan. Oke. Serangan Satan di bumi dan subhuman kayaknya wait, sana terjemahnya kayak nggak benar. Satan assails the earth and subhuman vitality. We must stop him. Nya nggak usah, karena udah tahu artinya. Satan menyerang bumi dan melemahkan vitalitas manusia. Nah itu jadi itu yang bikin Emperia yang bikin Emperia jatuh. Kita harus menghentikannya. Area ini sudah berubah menjadi realm. Waduh, realm, alamnya ya, dunianya ya, alamnya lah, dunianya lah. Dan jantungnya atau hatinya itu ada di tengah alam itu kan gitu. Terus ambil ini, terus seorang cewek itu bilang ambil ini, kayak semacam bola isi pohon gitu loh. It is last remaining fragment of the crystallization of Semi Hasa and it is last hope we have for sealing Satan kayak gitu. Terus Semi Hasa bilang, aku berikan padamu gitu. Hah? Langsung batuk. Tidak. There's no more she can do. She's might die. Oh, mati dong Semi Hasa nanti. Bawa dia gitu. So, maafkan aku. Kayak mau maafkan aku. Tidak. Aku akan baik-baik saja. Terus kayak Semi Hasa dibawa kembali, mau dirawat nih. Clear the way. We're taking Semi Hasa to the Vatican. Habis itu, wah, aku juga pupet ya. Popet, letih lesu, aku juga sangat terlelah istilahnya. Good night langsung. Turun. But ya, berarti ini sudah berakhir. Iya, itu benar. Yang pertama Paladin nggak ada kabar kan, mati kan di gitu lahirnya. Sekarang Semi Hasa, bahkan Pak Peles pun juga tidur pingsan lah istilahnya. Rencananya gagal dan kita and we're lost. Jadi kayak udah nggak ada hal yang bisa kita lakukan lagi. Tenang, Semi Hasa sudah memindahkan jobnya, role to the Sayo. Jadi cewek tadi Sayo ya. Jadi kita masih bisa bertarung. The Sayo. Tapi aku dengar bahwa suksesor yang sekarang ke Semi Hasa itu nggak cocok buat role ini gitu loh, Apakah dia memiliki kekuatan yang cukup kayak gitu? Ya ampun, kok nggak percaya sih ini orang. They say the Grigori are actually jobless, but all the views I'm scared.
Emperia practically crashed. I don't believe she's the real Sayo. Wah, nggak percaya dia real Sayo atau bukan. Terus tiba-tiba helmnya dibuka dan ya fans sudah menduga ini karena entah itu sebenarnya Kazuya Kato itu sengaja apa enggak ya. Itu Kazuya Kato memang suka banget ngasih spoiler ke fansnya ya, masalahnya itu gitu. Jadi ya bener, dia adalah Semi. Dan I am the child of the true 90th Semihaza, Emperor of Creation. I am Sayo Shiemi itu. Moriyama Shiemi namanya ganti Sayo Shiemi. Wow. It's the Sayo. Semihaza entrusted me with her hopes. So I can't let her down. Lend us your strength. Kayak gitu. Terus tiba-tiba kayak, look, dia masih sangat muda daripada apa yang aku bayangkan. Dia cuma seorang perempuan, ya seorang cewek muda gitu, seorang anak muda. Aku nggak bisa. Terus teman-temannya itu kan itu dikerumuni banyak orang, teman-temannya pengen lihat gitu, apa sih gitu. Terus si Ma kayaknya ini, aku nggak bisa lihat tuh. Apakah itu Shiemi? Terus siapa tuh iki? Sing alisnya kayak alisnya lucu ini. Terus apakah itu Shiemi? Oh itu yang bilang gitu Rin Kak. Apakah itu Shiemi kayak gitu? Terus si alis lucu nih. Iya, itu dia. Hah? Lah, itu suaranya lagi. Baru sadar dia. Terus Lightning, if you're not up for this, leave now. There's no guarantee of victory. Hey, biarkan aku lewat ya, teman-temannya Shiemi pengen lewat nggak bisa itu, waduh berdesak-desakan. Lightning, that's just how it said, and we need motivation to win this. Osceola, that Lambrand is correct. Lucy, the suppression force is disbanded. Jadi Lightning, ya, yang kita butuhkan sekarang adalah untuk motivasi apa yang orang-orang yang ada di sini. Terus Osceola, Lame Brain is correct. What is Lame Brain lah? Orang-orang bodoh itu bener. Lucy, the suppression force is disbanding. Suppression. This is disbanding. Jadi kekuatan penekanan dibubarkan. Semua orang harus stay or go as they please. Jadi ya kalau yang pengen tetap di sini, yang pengen pergi ya pergi, silahkan, karena tidak menjamin adanya kemenangan untuk saat ini kan kayak gitu. Jadi semuanya pada capek, pada kalah, pada nggak ada harapan. Terus aku ada yang bilang aku nggak mau meresikukan hidup karena hal yang semacam ini. Aku nggak bisa melakukannya ini lagi. Aku ingin bersama dengan keluargaku sampai akhir. Terus akhirnya mereka pada pergi, pada pulang menuju ke pintu kulkas di sini. Terus ini udah berakhir. Aku mau keluar dari sini. Gila kalau masih terus bertarung kan kayak gitu. Tapi teman-temannya Shiemi masih, menyingkirlah dari jalanku. Tapi posisinya di sini Shiemi lama-lama dia kelelahan, bergetar dan melihat semua orang pada menjauh. Terus dia di dalam hatinya, aduh, perutku sakit kayak gitu kan. Loh, Sayo, kamu terlihat tidak baik-baik saja, kau harus istirahat kayak gitu kan, kelihatan kayak agak pucat kayak gitu. Ya, setelah semua ini kita akhirnya ya we're up against a godlike power ya, memang kita against sana lupa benar ya. Against, ya pada akhirnya kita memang melawan kekuatan dewa kan gitu. Why did we ever think we could win? Bagaimana kita bisa berpikir bahwa kita menang gitu loh? Kok iso awake mikir awake iso menang ya? Apa bahasa Indonesia nih? Gimana kau menerjemahkannya ke bahasa Jawa malian?
Terus Siemi mau nangis gak tuh? Aku tahu. Aku tidak bisa. Tiba-tiba langsung dipanggil Siemi gitu. Siemi mau nangis jadi nggak jadi. Jadi iya maksudnya Siemi nggak jadi nangis gitu. Mendengar teriakan teman-teman manggil nama Siemi gitu. Ya chapter berakhir. Gak kerasa chapternya udah berakhir, tapi videonya sana ini udah jalan berapa menit ya, lama kayaknya. Jadi wow, ya membaca komik bahasa Inggris itu sambil kita belajar bahasa Inggris juga ya guys ya. Jadi ya ini akhir dari chapter 141 dan di sini Siemi akhirnya disambut oleh teman-temannya. Ya setelah 1 tahun ya ini. Setelah 1 tahun Siemi berpisah dengan teman-temannya, posisi juga Okumurarin itu pingsan abis ngamuk karena dia dia mendapatkan tubuh fisik demonnya kayak gitu, fisik iblisnya kayak gitu. Jadi wah gila, ngamuk parah. Abis dari itu dia pingsan, dibawa Mephisto ke rumahnya. Terus Siemi juga dan yang lainnya juga dirawat, tapi abis itu Siemi pergi meninggalkan mereka dan cuman pamitan pada ini si cewek ini. Sopo sih kami Kisang ya, pamitan sama kami Kisan kalau dia mungkin tidak bisa bersama dengan teman-temannya lagi kayak gitu, dia harus pulang kayak gitu kan. Jadi tapi pulang kemana, terus juga posisinya kami Kisan juga tahu kok Siemi mau pulang tapi kok kayak mau dikawal seseorang gitu kan gitu, dan itu butuh waktu 1 tahun. Akhirnya Siemi ya maksudnya 1 tahun rilisan komiknya ya kayaknya 1 tahun lebih dari lupa karena kesempat hiatus juga ini komiknya. Udah 2 tahun berarti entahlah. Jadi ya beneran. Tapi kalau di latar ceritanya sih nggak sampai 1 tahun ya, ini cuman butuh 1 bulan maybe. Lupa berapa bulan gitu, lupa lah gitulah oke. Jadi ya itu, dan akhirnya bisa ketemu. Apa ya yang dibahas ya? Banyak sebenarnya. Jadi 2 chapter kemarin itu mungkin aja hanya gambaran untuk masa depan yang mungkin bisa terjadi dan mungkin juga enggak kayak gitu. Karena menurut Mephisto, dia nggak bisa melihat masa depan sejak Okumurarin mendapatkan tubuh iblisnya kayak gitu. Jadi masa depan itu bisa saja berubah istilahnya kayak gitu, karena yang menentukan perubahan masa depan di sini adalah ternyata dari Okumurarin dan teman-temannya semua yang membantunya kayak gitu. Jadi bisa saja 2 chapter kemarin itu mungkin nggak akan terjadi, tapi sebagai Raja Iblis bisa jadi Okumurarin jadi Raja Iblisnya kayak itu. Cuman ada sesuatu yang bikin sana misterius tentang Paku kemarin itu. Buka lemari apaan ya, itu buka pintu apaan ya, nanti sana kasih tahu. Tapi kemudian untuk teori chapter berikutnya mungkin susah ya Kazumi Kato. Kenapa sih mangaka Jepang itu kok agak susah gitu ditebak teori ceritanya gitu loh. Kalau anime original kadang kita masih bisa nebak ceritanya, tapi kalau manga kok nggak bisa ya sana. Mungkin untuk teori chapter 142 yang pertama ya Siemi ditemui oleh teman-temannya, ngobrol senda gurau bersama, tapi tiba-tiba Siemi pingsan kayak gitu atau gimana gitu. Terus untuk masalah Satan sana masih belum ada gambaran sih ya, langsung tiba-tiba ada enggak. Terus apa ya untuk masalah Okumurarin sekarang, apa yang dia pikirkan tentang 2 chapter kemarin? Kayaknya dia sedang menyembunyikan sesuatu gitu loh. Terus tentang Yukio, kenapa pas pertama dipanggil temennya, hey Yuki ya gitu kan, manggilnya kan sekarang nggak panggil nama marga gitu, jadi manggil nama langsung. Biasanya kan mesti Okumura sensei kayak gitu. Jadi di sini panggil Rin sama Yuki. Nah Yukio itu dipanggil sama temannya, ada yang manggil Yuki, ada yang manggilnya Yukio. Nah pas dipanggil hey Yukio kok cuman bilang Yuki siapa? But ini Yukio nggak lagi hilang ingatan kan? Aku mikir kok kayak gitu. Dan apakah ini Yukio yang sebenarnya Yukio atau
orang lain. Saya mikir, tapi semoga itu bukan ya, itu cuman firasatnya saja, firasatnya sana aja atau ya pemikiran sana aja. Ya kayaknya untuk chapter ke depannya nggak ada sesuatu yang bisa sana pikirkan. Ya cuman itu aja. Yang pertama ya ini teman-temannya menghampiri si Emi, bersenda gurau, terus bilang gimana istirahat, terus si Emi pingsan atau gimana kayak gitu. Terus mungkin bahas tentang Clover berdaun 4 tadi gitu. Tapi habis itu entahlah bingung. Yang bikin sana penasaran itu di chapter 140. Bentar ya, saya tutupin dulu filternya. Chapter 140 di bagian akhir-akhir pas Paku itu pasrah, kenapa sih teman-temannya kok jadi gini semua, dan kenapa kok Okumurarin jadi iblis, orang sebaik Okumurarin kenapa kok tiba-tiba jadi raja iblis kayak gitu. Terus kan dia bingung kan kenapa dunia menjadi seperti ini kayak gitu, padahal ini posisi chapter kayak chapter untuk bayangan masa depan doang, tapi kayak bukan hanya bayangan masa depan doang ini. Tiba-tiba pas dia pasrah nangis-nangis, Paku di sini potongannya kayak potongan cowok ya, jadi nggak pantas, tapi lucu juga sih. Terus kenapa dunia jadi seperti ini? Terus pas dia lihat ke depan, pintunya tiba-tiba menyala kayak pintu yang bersinar gitu dari dalam. Terus Paku penasaran, dia mendekati pintu itu dan membukanya. Apa ini? Gitu doang, udah. Terus udah gini. Terus menuju ke Mephisto. Benar bingung apa ya? Ini sih yang sana belum dapat jawabannya sampai sekarang. Ini apa gitu? Apa ini? Maksudnya apa? Ini aduh, KSWKT penuh dengan plot twist ya. Plotnya di twist gitu. Aduh. Oke. Itu saja dari sana untuk reaction, pembahasan sama teori-teori dari baca manga Ao no Exorcist atau Blue Exorcist chapter 141. Buat kalian semua yang udah nonton, makasih. Udah like, makasih. Udah subscribe juga ya. Dan ya, sampai jumpa di video premier yang lainnya ya. Bye bye. Sana-sama di sini mau pamit undur diri. Terima kasih udah mampir ke channel YouTube-nya Sana-sama ya. Terima kasih udah masuk ke circle wibunya Sana-sama ya. Bye bye semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay healthy, okay guys.